copy ke Excel, Ctrl V, kemudian ini menumpuk di satu sel, saya pisahkan text to column, next. Nah, ini jadi terpisah-pisah sekarang datanya. Kemudian saya Ctrl A, copy. Kemudian saya paste di bawahnya pakai paste special transpose. Kemudian yang atas saya del. Hurufnya saya samakan besarnya 12. Ini hurufnya sama, kalibre. Hurufnya hitam semua. Nih. Oh ya, ini terlalu jauh ya. Ctrl X. Saya pindahkan ke sini. Sini. Bawah B. Kemudian saya blok di sini, ketengahkan semua supaya tulisan saya center secara vertikal maupun horizontal di center. Kemudian ini saya beri judul kolom nilai. Ini nomor. Kemudian ini saya kasih penomoran 1 sampai 100 ya. Ini datanya ada 100 nilai mahasiswa. Kemudian saya cari jumlahnya. Jumlah nilainya ini menggunakan rumus sum. Ini kalau diketik sama dengan sum. Ada di nih sum, kemudian di blok dari bawah sampai ke atas. Nah, ini jumlah keseluruhan nilainya adalah 5019. Kemudian nilai minimumnya, nilai paling kecil. Nilai minimumnya saya pakai min. Ya ini nilai minimum. Nilai maksimumnya ya, sama dengan ini mak. Kemudian saya blok ke atas. Nah, nilai maksimumnya 65. Jadi terkecil 40, terbesar 65 nilai. Kemudian rata-ratanya kalian ya. Min rata-ratanya sama dengan jumlah yang jumlah nilai ini dibagi banyaknya nilai 100. Atau bisa juga menggunakan rumus A per G sama dengan A per G. Average rata-rata. Ini ya sementara ini min rata-rata dulu. Nilai maksimum, minimum, nah, nanti ada nilai apa namanya modus, median, nah, tapi nanti ya. Berikutnya untuk membuat tabel, ini kan data satuan. Nah, untuk kita buat tabel dalam bentuk data kelompok, bisa data satuan awal ya, bisa juga tabel data kelompok seperti ini. Jadi yang nilai tadi 40 ya, 40. Kita buat saja sampai dengan berapa nih? Sampai dengan 55. Sampai dengan 65. Berarti kita buat 40 paling tinggi, kemudian 42 di sini. 41 sampai dengan 65.
tertinggi sampai dengan 65. Mana nih? Nah, ini nilai yang ada di sini mulai dari 40 sampai 65. Ya, ada yang 40-nya berapa kali diulang ini. Ini 40 ada 2, ada persisnya nanti kita hitung. Yang 40 ada berapa menggunakan, ya bisa manual, bisa juga otomatis. Kalau manual ya dihitung manual, yang 40 ada berapa, misalkan menggunakan apa ya, checklist. Cari aja yang 40 ada berapa, kemudian nanti 41 ada berapa, manual bisa seperti. Ini frekuensi ya. Frekuensi F yang 40 ada berapa, bisa menggunakan rumus frekuensi. Di blok yang ini sebagai data yang akan kita hitung jumlah nilainya. Kemudian nah ini yang 40 ada 2 ya. Menggunakan rumus yang ini nih, frekuensi. Kemudian ya ini rumus ini bisa di copy paste dengan cara ini di blok. Di blok nyampe ke bawah dari atas ya. Nah, dari 2 ke yang terakhir itu bisa di blok. Kemudian tekan F2, Ctrl Shift Enter. Nah ini. Kemudian ini jumlah totalnya harus 100 ini. Nah ini 100. Ini juga bisa kita buatkan nomor 1, 2, dan seterusnya. Ya. Jadi yang 40 ada 2, yang 41 ada 1, yang 42 ada 6, dan seterusnya. Ini ada yang 63, 64 ini tidak ada nilainya. Jadi tidak ada mahasiswa yang nilainya 63, 64. Ini data dalam bentuk satuan juga. Ini juga bisa dihitung apa namanya? Kalau minimumnya ya sama 40, maksimum sama 65 untuk yang tadi ya. Jumlah totalnya, kalau ini jumlah totalnya harus di sini. F kali nilai. Misalnya nilai ini X ya. Nah, jadilah X inilah nilainya. F ini F kali X. F bintang X. F kali X. Ini 2 dikali 40 atau 40 kali 2. Ini tinggal tarik ke bawah. Ini jumlahnya ya, kalau kita jumlah ya pakai sum tadi. Ya akan sama. F kali X itu akan sama dengan jumlah keseluruhan yang di sini juga. Rata-ratanya ya ini dibagi 100. Jadi nilai minimum maksimumnya tetap. Kemudian rata-rata sama dengan ya ini dibagi 100. Ini data satuan, data murni, data asli, data awal. Ini data satuan juga sudah dalam bentuk tabel distribusi frekuensi ada di sini. Kemudian untuk mencari salah satu nilai statistiknya rata-rata ya, jumlah total dibagi banyaknya data. Kemudian untuk membuat tabel distribusi frekuensi dalam bentuk data kelompok, ini dalam bentuk data satuan, dalam bentuk data kelompok kita buat interval dengan terlebih dahulu mencari nilai ranknya ya. Cari rank dulu, range, rank, jangkauan. Rank itu nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Ini
kurangi ini rank. Kemudian cari K-nya, banyaknya kelas. Saya singkat aja ya. Aslinya ada di sini nih, di slide. Ini. Rank itu R. Ya. Kemudian banyaknya kelas itu K. Yang ini nih. K. Ini R dibagi K. Ini R, K, I, interval. R dibagi. Ada di slide sebenarnya. Saya ke prakteknya. Halo? Sharing centernya kelihatan? Masih kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Ya. K itu rumusnya 1 ditambah 3,3 kalinya pakai bintang kalau di Excel ya. Log N, N-nya jumlah keseluruhan nilai atau keseluruhan data 100. Bisa diketik 100 langsung atau mouse kita arahkan ke sini. 7,6. 7,6, kemudian intervalnya, panjang intervalnya sama dengan R dibagi K. Yang ini. 3, ini pakai ini. Jadi intervalnya bisa 3 atau 4. Kalau dibulatkan ke bawah jadi 3, ini yang ini ya. Bulatkan ke atas jadi 4. Untuk yang 3 ini. Ini kelasnya bisa, banyaknya kelas itu idealnya bisa 7 atau 8. 7 sampai 8. Kita ambil yang ini ya. Ini yang 4, yang di atasnya. Sebagai apa namanya, panjang intervalnya. Jadi kita buat interval bisa di sebelah sini ya. Ini yang tadi rapikan dulu pakai ini. Ini atasnya. Kasih. Terus supaya ada di samping sini, bisa juga di sebelah sini ya, untuk namanya membuat tabel distribusi frekuensi data kelompok. Tadi bisa, banyaknya kelas bisa 7, bisa 8. Kita siapkan di sini 7 atau 8 ya. Kemudian intervalnya. Intervalnya kita mulai dari data terkecil 40 ya, nilai terkecil sampai dengan, kalau intervalnya ini intervalnya 4 berarti 40 sampai dengan, nah itu 40, 41, 42, 43. Berarti di sini sampai 43. Di bawahnya 44 sampai dengan 44, 45, 46. Interval 3, interval 4 ya. 47 berarti. Sini 47. Kalau manual terus seperti itu ke bawah ya. Tapi saya tidak mau manual. Ini tinggal ditambahkan saja.
Yang bawah ini 4044, berarti tambah intervalnya ya. Berarti ini sama dengan yang atas 40 klik ditambah intervalnya 4. Ini tinggal tarik aja ke bawah nih. Gitu ya. Kemudian yang ini juga sama. Sama dengan yang atas 43 ditambah interval 4. Data kita tertinggi berapa? 65 nih. Berarti cukup sampai 7 kelas saja. Yang ini hapus. Karena 65 ya ada di interval yang ke-7 ini. Ada di kelas interval yang ke-7. Ini ya intervalnya ya. Kemudian biasanya ini kita buatkan batas kelasnya juga. Jadi copy paste. Saya copy paste ini ya. Tabel format. Atau ini aja, Ctrl C, Ctrl paste. Sebentar. Formula bisa pakai paste spesial ya, atau ini yang ini nih. Format table column width. Nah, ini bisa. Apa? Ctrl C, Ctrl V, hapus aja ini. Batas kelas. Di sini ada batas bawah, batas atas kelasnya. Ini batas, karena nilai ini data kontinu ya, tadi kita tahu data discrete seperti apa, data kontinu seperti apa. Ini datanya data kontinu, untuk batas kelas itu mundur setengah dari 40. Batas bawah kelasnya. Berarti ini 40 dikurangi 0,5. Hati-hati di laptop masing-masing, koma itu bisa pakai titik, bisa pakai koma ya. Tergantung versi apa namanya, numbering formatnya. Ini sama 43, kalau ini ke atas ya, ditambah 0,5. Ini ada batas kelas intervalnya. Ini batas bawahnya 39,5, batas atasnya 43,5. Ini yang bawah ini 43,5 sampai dengan 47,5. Artinya ini sama dengan ini sama dengan ini. Batas. Kemudian kita cari frekuensi seperti tadi ya, F frekuensi. Caranya sama dengan pakai rumus F. Nah, ini frekuensi di blok. Ya kita kan mau menghitungnya di sini ya. Berapa data yang terletak pada interval 40 sampai dengan 43. Nih, akan kita hitung dari data awal yang ini. Titik koma, bins arraynya kita blok yang sebelah kanan ini. Ternyata ada 12 ya. Ada 12 yang terletak di antara 40 dan 43. Ada 12 mahasiswa yang nilainya ada di antara 40 sampai dengan 43. Ini juga bisa copy paste, di blok dulu ke bawah, F2, kemudian
Ctrl Shift Enter. Nah, jumlah akhirnya frekuensinya harus 100. Nah ini. Jadi jumlah nilai yang terletak di antara 44 ada 12, 44, 47 ada 21, 48 sampai 51 ada 27 dan seterusnya. Yang nilainya 64 sampai 67 ada 1. Berarti 65 saja di sini ya. Ini frekuensi. Ada frekuensi kumulatif kurang dari FK1 di sini ya. Ini dihitung dari atas. 12 tambah 21 berapa? Ini 12 tambah 21. Terus sampai bawah. Ini ada. Harusnya ini terakhir 100 sebentar. 33. Oh iya. Bukan 12 ya. Yang ini sama dengan harusnya rumusnya 33 ditambah ini. Hmm, 12 21 kemudian 3327. Oh iya. Ini harus ditambah yang ini. Sama dengan yang ini, maaf. Sama dengan ini ditambah 21. Halo, ini frekuensi kumulatif kurang dari atau FK1 ini untuk kolom yang pertama ini 12. Kolom berikutnya 12 ditambah 21, 33. Kolom berikutnya 12 kumulatif pokoknya, tambah 21 tambah 27. Hasilnya nih. Kemudian 12 tambah 21 tambah 27 tambah lagi 22. Hasilnya ini 82. Tambah lagi 13. Hasilnya 95. Tambah 4 99. Tambah 1 100. Inilah frekuensi kumulatif kurang lebih. Kemudian ada FK2. Frekuensi kumulatif lebih 2. Kalau ini mulainya dari bawah. Dari bawah 1 dulu berarti 1 ditambah 4 5 di sini ya, tapi saya nggak mau manual. 1 ditambah 4 5. Ini bisa ditarik ke atas. 5 ditambah 13 18. 18 tambah 22 40. 40 tambah 27 67. 67 tambah 21 88. 88 tambah 12 100. Ini frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, ini juga sama ya, bisa dibuatkan frekuensi kumulatifnya. Tapi biasanya yang untuk keperluan menggambar grafik ya dari sini ya, dari frekuensi kumulatif. Dari frekuensi distribusi atau tabel distribusi data frekuensi yang ini. Bisa dibuatkan tabel seperti ini.
Nah, untuk penghitungan min, ya, tadi kan gitu, di sini hitung min rata-rata. Nah, ini rata-ratanya bisa dibuatkan juga di sini. F kali X. Oh ya, tambahkan nilai tengahnya dulu. Insert XT, nilai tengah. XT. Kalau tadi di sini X saja ya. Kalau di sini diambil nilai yang X tengah-tengah interval. Tengah-tengah interval berarti sama dengan 40 ditambah 43 kemudian dibagi 2 setengahnya. Jadi tengah-tengah antara 40 dan 43 itu adalah 41,5. Ini tinggal tarik aja. Ini nilai tengahnya. Kemudian bisa kita buat tabel lagi satu F kali sebelah sini ya. F kali XT sama dengan F-nya ini kalinya pakai bintang, XT-nya nilai tengah. Ini. Nah, di bawah kalau kita jumlahkan total pakai sum, rumus sum 50,26. Sementara di sini maaf 5.026. Di sini 5.019. Nah, jumlah total yang berdasarkan tabel distribusi frekuensi data interval ini mendekati nilainya dengan jumlah data satuan. Jadi tidak sama persis ya, karena ini pendekatan saja ini. Untuk mencari nilai rata-rata, min, rata-rata sama dengan ini jumlah total F kali X dibagi 100 jumlah data. Jadi beda sedikit ya, kalau ini 50,26, kalau di sini 50,19. Jadi ini mendekati nilainya. Nah ini ya beda tipis ya, beda 0, sekian persen, maaf 0, sekian, 0,0 berapa? 0,17, 0,7 ya. Nah, bagaimana cara membuat grafiknya? Ini baru tabelnya ya. Ya, tabel distribusi frekuensi ini jadi dasar untuk membuat grafik. Contoh, saya blok yang ini nih. Yang nilai tengah aja ya, sama frekuensi. 2 saya blok ini. Mana ya? Dari sini blok. Insert. Nih. Ini histogram ini. Nah, ini jadinya tabel distribusi frekuensi histogram ini ya. Kalau saya blok yang ini, frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih dari. Blok dua-duanya, insert lagi. Nanti peroleh. Nah, ini nilai OGIP namanya ya. Ini histogram, ini OGIP. Nanti ini bisa kita lakukan editing. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini bisa, ini juga 1, 2, 3, 4, 5. Kita bisa ganti nih, edit yang bawah ini ya. Contoh cara ngeditnya. Select data, edit, ya kita ganti jadi interval bisa.
Intervalnya nilai tengah aja ya. Nilai tengah gimana? Tutup ininya ya. Cancel dulu. Saya mau mengganti ini 1, 2, 3 dan seterusnya menggunakan nilai X tengah ini. Klik kanan, select data. Nih 1, 2, 3 kita edit jadi ini. Oke. Ini sudah ganti. Ini 41,5, 45,5 dan seterusnya. Ini bisa juga diganti dengan interval ya di sini nih. Intinya editing ya. Di sini juga bisa kita edit. Ini apa namanya? Ini apa tadi? Histogram ya. Ini untuk data kelompok ini ya. Ini juga OJ. Kalau dengan interval seperti apa? Ini sudah habis waktunya ya. Intinya seperti itu. Mau disingkat-singkat pun saya rasa sudah cepat ini. Waktunya memang untuk statistik ini perlu waktu banyak ya. Sampai sini ada pertanyaan? Bisa diikuti. Untuk lebih memperlancar coba di rumah. Saya coba kirimkan filenya aja ya yang tadi ya. Di grup. Silahkan utak-atik di rumah. Dan lanjutkan. Lanjutkan Excel-nya. Mana ya tadi? Saya tumpuk sini ya. Ini lanjutkan, ini baru min ya. Cari nilai median. Cari nilai modus. Min, median, modus dulu. Ini juga sama. Median. Modus. Tambahan. Kuartil 1. Kuartil 2. Kuartil 3. Untuk data satuan. Ini sama untuk data kelompok. Ini jumlah ya. Jumlah atau FX, sigma F kali X. Ini lanjutkan ya. Nih. Ini adalah masuk materi peringkasan data. Kita ringkas nilai-nilai dari data statistik kita dalam bentuk nilai ukuran pemusatan, min, median, modus, kuartil 1, 2, 3. Ukuran pemusatan data. Nanti ukuran penyebaran datanya ada deviasi, standar deviasi, variansi, dan koefisien ovarian. Ini peringkasan data ukuran pemusatan data. Grafik-nya juga masih banyak ya. Ada scatter plot, ada apa, nanti pertemuan berikutnya kita lanjutkan. Sampai sini ada pertanyaan?